Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,98 triliun dolar atau naik sekitar 0,81%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 42.100-an, Ethereum 3.174, Binance Coin 444, Solana 143, kemudian Cardano 1,17, XRP 0,75, Terra Luna 73 dolar, dan Polkadot ada di urutan ke-10 dengan harga 25,17 dolar. So hari ini overall kita melihat market dalam keadaan hijau, walaupun kenaikannya nggak signifikan ya guys, ranging antara 0,sekian% sampai 3%. Dan top performer untuk top 10 coin hari ini ada di Terra Luna dengan kenaikan 7,06% ke 73,55 dolar. So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Pertama, di sini disebutkan Bitcoin crush ahead, expert warns higher inflation could whip Bitcoin price to 30k. Jadi di sini ada seorang analis namanya Alex Kruger. Oke. Dia adalah founder dari IK Capital, sebuah perusahaan aset manajemen di New York atau Amerika Serikat. Dia mengatakan dia bisa melihat Bitcoin bahkan menyentuh ke angka 30.000 dengan catatan hari Rabu nanti. Jadi lusa ya, ini hari Senin. Lusa nanti, hari Rabu, spesifiknya kalau tidak salah jam 8.30 malam waktu Indonesia bagian Barat, kita akan mendapati data CPI di US, atau simpelnya data inflasi di Amerika Serikat gitu ya. CPI itu singkatannya Customer Price Index. Dan data CPI terakhir di US itu adalah 6,8 guys, oke? Dan data CPI ini juga adalah menjadi salah satu alasan besar The Fed itu pengen melakukan tapering dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini adalah salah satu data yang sangat penting untuk kita pantau sebagai salah satu investor di kripto. Dan menurut si Alex Kruger gitu ya, apabila angkanya nanti, ini kan angka terakhir itu 6,8 guys. Kemudian di ekspektasi pasar Rabu nanti itu angkanya akan naik hingga 7,1. Apabila angkanya sesuai dengan dia ekspektasikan 7,1 atau kenaikan sekitar 0,3%, ya kemungkinan tidak akan ada pergerakan harga yang signifikan di kripto. Tetapi menurut si Alex Kruger, apabila CPI-nya itu naik di atas 7,1% alias di luar ekspektasi pasar, yang berarti lebih parah ya dibandingkan ekspektasi pasar. Ekspektasi pasar kan sekarang naiknya 0,3% ke 7,1. Apabila angkanya di atas itu, menurut si Alex Kruger, itu akan menciptakan semacam panic selling lagi di para investor akan panic selling lagi, dan bisa jadi akan membuat Bitcoin itu malah menyentuh hingga angka 30.000. Oke, jadi kalau misalnya nanti jam 8.30 malam hari Rabu nanti kita melihat angka CPI-nya itu di atas 7,1 alias kenaikannya lebih dari 0,3%, maka kita kemungkinan akan melihat panic selling lagi oleh para investor gitu ya. Tetapi sebaliknya, apabila gitu ya kita melihat CPI-nya itu malah tidak naik lebih dari 0,3% alias di bawah 0,3%, misalnya hanya cuma naik 0,1 atau 0,2, ya kita bisa jadi malah melihat Bitcoin rally ke atas gitu ya. Jadi data ini cukup penting untuk kalian ketahui. Rabu nanti jam 8.30 malam mungkin kalian bisa pantau, mungkin di investing.com kalian juga bisa lihat datanya langsung keluar live, angkanya seberapa, dan kita bisa lihat mungkin reaksi market seperti apa waktu itu gitu ya. So itu adalah berita pertama yang menurut saya cukup penting untuk kalian ketahui. Jadi untuk kalian yang short term trader, ya hari Rabu malam mungkin harus siaga gitu ya. Ya walaupun bisa saja ketika hal tersebut terjadi, kita nggak melihat ada reaksi yang parah-parah banget di pasar, tapi tidak ada salahnya untuk waspada gitu ya. Hari Rabu, kalau tidak salah pukul 8.30 malam. Kalau nggak 8.30, 7.30 biasanya angka jam-jam segitu gitu ya. Malam, oke? Jadi itu adalah yang pertama. Yang kedua, di sini menurut saya juga adalah sebuah poin yang menarik gitu ya. Bitcoin at 40k in 2021 and 2022. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan Fear and Greed Index ketika bulan Januari 2021, spesifiknya tanggal 11, itu kita mendapati harga Bitcoin kurang lebih juga di angka 40-an ribu gitu ya. Dan sentimen waktu itu adalah extreme greed. alias orang-orang udah lagi euforik banget, serakah banget waktu itu karena ngelihat Bitcoin lagi parabolik gitu ya.
Tetapi fast forward ke tahun setelahnya, Januari 8 Januari 2022, harga Bitcoin sebenarnya juga sama dengan setahun lalu 2021 Januari, kurang lebih angka 40 ribuan, tetapi sentimennya berbalik 180 derajat. Sekarang kita berada di area extreme fear, alias market lagi takut-takutnya. Padahal kalau misalnya kalian zoom out gitu ya, setahun yang lalu bulan Januari kita juga ada di harga yang sama. Dan pada saat itu sentimennya malah lagi euforia. Inilah menariknya market kripto gitu ya, dimana kita bisa melihat sentimen market itu bisa berubah dengan sangat amat cepat gitu ya. Dalam hitungan hari kita bisa melihat Bitcoin dari yang indeksnya fear bisa tiba-tiba menjadi netral atau bahkan greed gitu ya. Jadi itu juga adalah uniknya dunia kripto gitu ya, dimana kita melihat volatilitasnya sangat amat tinggi. So untuk kalian-kalian, makanya si Indra Kens katakan gitu ya, kalau misalnya mentalnya lemah, mending jangan main kripto deh gitu ya. Kalau mentalnya kerupuk, jangan main kripto deh. Ya alasannya kenapa? Karena memang volatilitasnya tinggi banget. Ya kalian jangan lihatnya hanya naiknya bisa kenceng gitu, tapi kalian juga harus tahu volatilitas yang tinggi datang juga dengan resiko yang tinggi gitu ya. Kalian bisa kaya dengan cepat, oke? Bisa miskinnya juga cepat gitu. Kalau misalnya kalian nggak punya planning yang jelas, kedua hal tersebut bisa terjadi ke kalian. Antara kalian kayanya dengan cepat atau kalian bisa jadi miskin dengan cepat juga. Karena volatilitasnya tinggi, pergerakannya cepat banget. Kalau kalian misalnya mental yang nggak kuat, maka kalian kemungkinan akan mengambil keputusan berdasarkan emosi kalian, dan biasanya keputusan yang diambil karena atas dasar emosi itu ya keputusan yang kurang baik gitu ya. Jadi saya pengen pesen saja sekali lagi untuk teman-teman, kalau misalnya lagi ragu, lagi galau, coba zoom out deh harganya. Oke, jangan sampai kalian hanya perhatikan 15 minute chart, 1 hour chart. Apalagi kalau kalian investor jangka panjang, ngapain kalian lihat 15 minute chart, 1 hour chart? Itu untuk trader-trader jangka pendek. Kalau kalian investor jangka panjang, yang dilihat itu weekly chart, monthly chart gitu ya, kemudian data on chain, itu yang kalian lihat. Kalau misalnya kalian lihatnya 15 minute chart dan 1 hour chart, tentunya kalian bakalan selalu merasa, waduh, gimana nih harganya Bitcoinnya turun lagi, kemudian naik sedikit turun lagi, naik sedikit turun lagi gitu kan. Jadinya kalian selalu panik gitu ngelihat market, apalagi dalam keadaan seperti ini lagi turun-turunnya gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian investor jangka panjang, sekali lagi pakailah uang dingin, jangan sampai kalian memakai uang-uang yang kalian akan pakai, karena kalau itu yang terjadi maka kemungkinan besar kalian akan mengambil keputusan berdasarkan emosi kalian nantinya gitu ya. Kemudian next, di sini juga adalah sebuah poin simple sebenarnya, tetapi banyak orang lupa sepertinya. Stop trying to catch the exact bottom. You don't need to buy the bottom and sell the top to make money. Jadi sebenarnya ini adalah poin yang sangat simple dan semua orang tahu sebenarnya, tetapi banyak orang mungkin mengabaikannya. Di sini Coin Gordon mengatakan stop trying to catch the exact bottom. Kalian jangan pernah sesekali mencoba-coba istilahnya untuk menebak-nebak kira-kira poin persisnya dasar dari koreksi itu di mana. Alias kalian mencoba menebak akhir dari koreksinya itu di sebelah mana, kalian pengen pokoknya belinya di titik yang paling rendah. Itu sangat sulit untuk dilakukan guys. Oke? Makanya kenapa selalu disarankan ketika kalian mendapati area yang menurut kalian udah cukup murah, yang kalian lakukan juga tidak boleh all in gitu. Yang dilakukan adalah apa? Dollar cost averaging masuk. Alias kalian cicil masuknya. Jadi kalau misalnya nanti ternyata kalian, misalnya anggapan kalian 41.000 udah bottomnya anggapannya, kalian masuk dulu 30%. Oke? Kemudian misalnya turun lagi ke 39.000. Nah, kalian punya lagi stok, masih ada 70% untuk kalian serok lagi, ya kan? Turun lagi ke 37, kalian punya uang lagi untuk serok lagi. Nah, kalau misalnya yang kalian lakukan adalah all in, karena kalian mencoba menebak-nebak bottomnya di sebelah mana, kalian tebak di 41, semuanya kalian masukin ketika 41. Hoki-hokian kalau memang benar, ya selamat kalian cuan gitu ya. Tapi kalau misalnya salah, ya kalian kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harga yang lebih murah gitu ya. Jadi itulah kenapa biasanya disarankan kalau misalnya pun kalian udah mendapati area di mana menurut kalian itu udah pantas untuk dibeli gitu ya. Katakanlah Bitcoin kalian ngerasa 40.000 udah cukup murah, udah boleh dibeli lah istilahnya. Ya kalian juga harus tetap menerapkan planning gitu. Kalau misalnya kalau saya pribadi ya sudah saya sering sebutkan, saya melakukan apa? Dollar cost averaging.
Kalau kalian punya planning yang berbeda ya sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. Kalau memang kalian pengennya all in ya terserah kalian juga. Tapi ya tentunya kalian harus siap dengan resiko yang ada gitu ya. Kemudian disebutkan juga di sini you just have to buy and then sell when it's a bit higher. Wait for the dip and do it again. Tapi statement yang kedua ini menurut saya adalah lebih ke arah trader gitu ya. Katanya dia, kalian cuma perlu ngebeli kemudian jual lagi ketika harganya sedikit ke atas gitu ya, alias buy low, sell ketika udah high gitu. Simpelnya seperti itu. Kemudian don't over complicate things. Jadi nggak usah dipersulit lah, nggak usah diperumit. Yang simple seperti yang simple aja guys, oke? Buy low, sell high, buy low, sell high, buy low, sell high, dan do it again. Ulang-ulang itu aja. Kalian akan menghasilkan uang dengan mengulang hal yang simple ini gitu. Kalian buy low, sell high, buy low, sell high, buy low, sell high gitu ya. Ya walaupun mungkin prakteknya tidak semudah itu ya guys ya, tetapi ya prinsipnya seperti itu, buy low, sell high. Jangan nanti udah harganya high atau harganya udah tinggi, udah naik ke 60.000, kalian baru aduh, beli nggak ya, beli deh. Takutnya naik lagi, gitu kan? Nanti udah di 70.000 baru beli, gitu kan? Beli lagi. Itu kebalik. Prinsipnya kebalik gitu. Kalian malah buy high, sell low, gitu kan? Harusnya kan buy low, sell high. Cuma memang biasanya gitu ya. Biasanya ketika kita melihat market lagi koreksi terus-menerus, kita itu kayak rasanya galau gitu. Kalaupun kita merasa udah murah, kadang-kadang kita juga kayak ini udah benar-benar bottomnya belum ya? Saya takut nanti turun lagi nih, gitu kan? Nah, kalau misalnya kalian selalu seperti itu, ya kalian akan berulang-ulang. Kalian nggak bakalan masuk ke market gitu. Dan kalian akan masuk ke market ketika nanti harganya udah tinggi lagi. Kalau kalian selalu ngerasa, wah ini masih bisa lebih turun lagi, ini masih bisa lebih turun lagi, ini masih bisa turun lagi. Kalau itu terus yang kalian pikirkan, dan kalian mencoba-coba untuk menebak di mana akhir dari koreksinya, yang biasanya terjadi adalah kalian ketinggalan kereta, dan ketika harganya malah udah tinggi kalian baru masuk gitu ya. Jadi itu malah melawan prinsipnya. Kalian udah buy high dan biasanya malah sell low. Kenapa? Ketika buy high biasanya kan kalau udah harganya tinggi kan otomatis akan ada koreksi lagi. Nah ketika koreksi malah kalian jatuhnya panik lagi. Aduh, ini bakalan bear market lagi nggak nih kan? Malah jualan di bawah. Jadi jatuhnya kebalik, buy high sell low, bukan buy low sell high gitu ya. Jadi sebenarnya ini hal yang simple, semua dari kalian juga udah tahu gitu ya. Tapi banyak dari kalian itu mungkin mengabaikannya gitu. Oke, jadi itu aja sih beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan ke kalian. Dan kita sekarang masuk ke chartnya Bitcoin. Kita mulai dari daily chart terlebih dahulu, oke? Nah, kalau misalnya kalian perhatikan di daily chart, tentunya di indikator RSI juga hari ini kita mendapati sudah ada bounce ya. Kemarin kita sempat menyentuh ke area oversold kurang lebih di angka 28, dan sekarang kita udah kembali naik ke atas. Ya kalau misalnya para traders yang menggunakan indikator RSI, tentunya ini adalah buy signal ya, dimana kita menyilang dari bawah area oversold ke atas. Jadi ini adalah sebuah indikasi bahwa para bull udah start masuk lagi gitu ya. Tetapi tentunya kalau saya pribadi selalu saya pesankan ke kalian, indikator itu hanya untuk mendapati indikasi gitu guys. Kalian harus cari juga bukti-bukti lainnya untuk mendukung tesis kalian. Kalau misalnya kalian merasa habis ini bakalan naik, alasannya apa? Kalian harus cari dulu gitu. Minimal 2 atau 3 alasan yang memperkuat tesis kalian bahwa kemungkinan besar probability pergerakan chart berikutnya akan naik gitu ya. Dan kalau misalnya dilihat dari chart sekarang, kemarin kita sempat meretest area major resistance di sekitaran angka kurang lebih 43.000, walaupun nggak persis nyampe 43.000, tapi di sini 42.700-an ya, kurang lebih udah hampir nyampe 43.000 gitu ya. Dan seperti yang disampaikan kemarin juga, mungkin kalau misalnya teman-teman masih ingat, saya katakan ketika kita nyampe ke sekitaran area di sini, saya expect minimal akan ada bounce ke sekitaran angka 43 ribuan, di mana di sini adalah angka major resistance gitu ya. Dan sepertinya kita udah melakukan hal tersebut dan kita kembali terreject. Oke? So untuk sekarang di 1 hour chart yang kita bisa lihat adalah hanya sideways movement di sini. Belum banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan selain kita menunggu terlebih dahulu apa yang pengen dilakukan oleh market selanjutnya. Seperti yang udah saya sampaikan juga kemarin, sebenarnya scenario ideal yang pengen saya lihat di sini adalah tentunya kita kembali mendapati adanya breakdown dari area major support di sini, tetapi hanya untuk membuat fake out gitu guys. Untuk menjemput stop loss semuanya yang ada di sekitaran sini di bawah 40.000 yang menurut saya akan banyak sekali numpuk gitu ya. Karena kalau misalnya kalian perhatikan,
Di koreksi bulan September kemarin juga, kita pastinya mendapati banyak orang itu buy di sekitaran angka 40.000, oke. Bentar di 4 hour chart. Nah, kita pasti mendapati banyak sekali orang-orang ngebeli di sini, oke. Dan stop loss-nya ditaruh di mana? Ya pastinya taruh di bawah wick di sini. Oke. Dan sekarang juga sama, pasti juga banyak orang-orang yang start buy di sekitaran angka 40.000 dan stop loss-nya ditaruh di bawah angka 40.000 gitu ya. Jadi menurut saya skenario idealnya adalah kita mendapati ada semacam fake out ke bawah untuk menjemput semua stop loss-nya di sini. Ya, kemudian kita membuat V-shape recovery sekali lagi. Kemudian kita mampu break dari area trendline di sini sekaligus area major resistance di 43 ribuan. Kalau misalnya semua ini terjadi gitu ya, maka saya mungkin akan lalu mencari setup untuk buy dan akan di hold untuk midterm gitu ya. Minimal midterm dilihat dulu nanti pergerakannya seperti apa. Dan kalau ini yang terjadi, saya expect akan ada minimal retest ke sekitaran area 47.000 atau bahkan ke angka 50 ribuan. Jadi planningnya jelas ya guys ya. Saya menunggu yang pertama yang terjadi apa? Breakdown dari area major support di sini hanya untuk membuat fake out. Kemudian kita mendapati V-shape recovery. Kemudian kita mampu break dari angka 43.000 sebagai bukti bahwa para bull udah mampu break sebuah area resistance, juga udah break sebuah trend line dan consolidate di atas. Dan kalau ini yang terjadi, maka saya akan membuat setup atau mencari setup untuk buy gitu ya. Namun kalau misalnya gitu ya, kita tidak mendapati hal tersebut, tapi kita langsung rally dari sini, katakanlah kita langsung mendapati suntikan bullish movement, kemudian break dari trendan di sini dan membuat pattern continuation. Ya sama, saya juga mungkin, tapi kalau yang ini mungkin saya akan lebih ke short term ya, agak short term dan mungkin mencari setup untuk buy dan ride Bitcoin ke sekitaran angka 47 ribuan gitu ya sebagai next area major resistance. Jadi itu adalah kedua skenario kalau misalnya bullishnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya senarionya yang bearish adalah tentunya kita mampu breakdown dari angka 40.000, kemudian kita mampu stay di bawah 40.000 dan membuat pattern bearish continuation. Katakanlah kita kembali mendapati ada bear flag seperti yang terjadi di sini katakanlah. Oke. Dan meretest area major harusnya kan sekarang kan major support nih. Kalau kita ada breakdown kemudian consolidate, harusnya yang terjadi adalah kita flip area 40.000 ini dari awalnya support menjadi area resistance gitu ya. Dan kalau ini terjadi maka itu terlihat kita akan mendapati lagi koreksi lebih dalam. Dan sekali lagi yang saya sampaikan bahwa patokan saya untuk long termnya adalah di weekly chart tentunya. Kalau misalnya gitu ya di weekly chart nantinya kita mampu close di bawah angka 40.000, jadi candlenya kurang lebih seperti ini misalnya, katakanlah kita mampu break dan close di bawah angka 40.000 di weekly chart, maka saya expect bahwa ada probabilitas yang cukup tinggi kita bisa kembali revisit angka 30.000 sebagai next area major support di weekly chart. Karena sekali lagi, dua level yang bisa kalian perhatikan secara jelas yang sangat di respect di weekly chart itu adalah kedua area ini. Oke, tentunya juga di sini kalau batas atasnya di sekitaran sini. Nah, kalau misalnya pertengahannya di sini, supportnya di sini, di area 40.000-an di weekly chart, kalian bisa perhatikan memang area ini sangat di respect. Tetapi kalau setelah itu, kalau misalnya kita tembus lagi di sini, maka di sini adalah ruang kosongnya menurut saya. Dan next major supportnya akan ada lagi di sekitaran angka 30.000. So kalau misalnya di weekly chart kita mendapati hal semacam itu terjadi, kita mampu break dan close di bawah angka 40.000, maka saya pribadi akan expect bahwa Bitcoin bisa jadi akan revisit ke angka 30.000. So itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa bantuan like-nya. Terima kasih dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.